kita akui fungsi XLOOKUP emang keren banget teman-teman. Yang mana fungsi ini bisa memanggil banyak data kolom sekaligus. Yang mana tidak dapat dilakukan oleh fungsi VLOOKUP. Gitu ya. Cuman sayang fungsi XLOOKUP ini baru tersedia di Excel 365 atau 2021. Nah, jadi muncul pertanyaan gimana dong bagi kami, bagi kita yang masih menggunakan Excel di bawahnya, yang belum tersedia fungsi XLOOKUP ini. Sehingga teman-teman juga bisa merasakan gitu ya, manfaat dari fungsi XLOOKUP. Maka jangan khawatir teman-teman, ada alternatif pengganti fungsi XLOOKUP itu. Kita juga bisa panggil banyak data kolom sekaligus menggunakan fungsi VLOOKUP juga. Cuma nanti kita kombinasikan dengan fungsi yang lain. Oke, seperti apa? Saksikan dari awal sampai akhir ya teman-teman, karena ini penting sekali. Namun sebelum itu teman-teman kita akan cek terlebih dahulu kehebatan fungsi XLOOKUP sebagai pembanding ya, biar teman-teman bisa merasakannya gitu ya. Nah, kita akan panggil nilai siswa ini teman-teman ya, ada beberapa mata pelajaran di sini berdasarkan nama siswa ini. Oke, kita akan panggil. XLOOKUP bisa panggil sekaligus semuanya teman-teman, sama dengan XLOOKUP. Nah, kemudian kita isikan dengan lookup value yang menjadi nilai acuannya adalah berdasarkan siswa, nama siswa ya. Kemudian lookup array artinya nama siswa itu berada di mana. Ya, kita cek ke data sumbernya teman-teman. Nah, di sini data sumbernya teman-teman, di nilai siswa. Lookup array nama siswa tuh di sini, mulai dari C5 sampai C35. Titik koma. Nah, ini hebatnya XLOOKUP teman-teman, return array. Nilai apa yang mau kamu kembalikan? XLOOKUP bisa kembalikan semuanya langsung teman-teman, bisa banyak kolom sekaligus. PAI, PKN, Bahasa Indonesia, MTK, dan semuanya. Kita tinggal blok saja datanya. Sementara kan kalau fungsi VLOOKUP nggak bisa ya. Tapi jangan khawatir, nanti kita tunjukkan cara kerennya juga. Titik koma. Oke, selesai ya, tutup kurung. Enter, lihat perubahan 1, 2, 3. Nah, langsung dapat semua nilai siswanya teman-teman. Oke, jangan bersedih. Mungkin teman-teman bertanya, saya nggak ada versi Excel 365-nya, belum ada. Yaudah, tidak apa-apa teman-teman. Di sini teman-teman juga tetap masih bisa menggunakan fungsi VLOOKUP ya, tapi dengan cara yang spesial. Nah, caranya seperti ini. Saksikan ya teman-teman. Ada dua cara teman-teman. Ada dua cara ya. Cara yang pertama seperti ini, nanti ya cara yang kedua lebih keren lagi gitu ya. Nah, cara yang pertama teman-teman bisa akali seperti ini. Jadi kita akali teman-teman, sama dengan VLOOKUP. Nah, kita coba tes ya. Lookup value-nya adalah berdasarkan nama siswa sama table array-nya. Oke, kita kembali ke nilai. Sumber data kita di mana? Ya, pastikan kita blok dari nama siswa ya teman-teman, karena VLOOKUP nilai acuan itu kan mesti berada di kolom paling kiri ya. Jangan diblok dari nomor ya teman-teman, tapi diblok dari nama, karena nilai acuannya itu nama gitu ya. Kemudian titik koma, kolom index number. Nah, di sini kelemahannya XLOOKUP teman-teman. Kita harus tentukan kolomnya satu-satu gitu ya. PAI kolom ke berapa nih? Kita cek. 1, 2, 3. Kolom ke 3. Kemudian titik koma lagi. Kita pilih max range lookup-nya yaitu 0 atau false. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya cuma satu teman-teman ya. Hasilnya cuma satu, PAI aja. Tentu logikanya PKN dilakukan lagi, Bahasa Indonesia dilakukan lagi, MTK dilakukan lagi, XLOOKUP, VLOOKUP-nya sampai selesai. Repot teman-teman, repot, melelahkan, kan seperti itu. Jadi gimana cara ngakalinya? Kita lihat logikanya. Oke, cara ngakalinya kan sederhana. Tentu ini kan 3 ini kan kolom index number-nya ya. Kita harus pikirkan gimana supaya kolom index number ini dinamis gitu ya, bisa bergerak ketika kita kopikan ke samping. PKN berarti kolom keempat, Bahasa Indonesia kelima, dan seterusnya. Itu aja sih yang harus kita pikirkan. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama simple saja sih teman-teman. Tapi pastikan ini dulu teman-teman, sel-sel ini kita kunci dulu karena kita mau kopikan ke samping nanti ya. A3-nya tekan Fn F4 atau F4. Kita kunci dulu semua yang perlu nih teman-teman. Ini tabel array-nya juga kita kunci Fn F4 atau F4 aja. Tapi yang angka 3 ini jangan dikunci. Nah, ya kita klik alamat selnya saja teman-teman. Kita hapus, kita kembali ke sumber data. Nah, kita buat nih nomor kolomnya di sini teman-teman. Kita klik nih nilai E2 ya. Berada di kolom E2. Jadi bukan diketik secara manual nomor kolomnya, tapi kita buatkan alamat selnya. Berarti nanti ketika kita copy ke samping datanya, dia akan menjadi 3, jadi 4, menjadi 5. Begitu logikanya teman-teman ya.
Tapi ini jangan dikunci ya, jangan dikunci. Kemudian range lookupnya oke, selesai, enter. Nah, kita peroleh hasilnya PAI. Untuk setelahnya kita tinggal kopikan ke samping. Sampai jumpa tanda simbol seperti ini, drag ke samping, kita kopikan rumusnya. Alright, nah ini cara yang pertama. Kita lihat teman-teman, nah bergeser ya, menjadi F2, berarti ini kolom keempat. Berarti di sini kita lagi G2, berarti ini kolom kelima dan seterusnya. Itu cara mengakalinya teman-teman, jika kita masih menggunakan fungsi versi Excel di bawah 365. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, logikanya sama sih teman-teman. Yang kita harus pikirkan itu kan mengganti kolom index number-nya gitu ya. Kolom index number-nya ini yang harus kita ganti, kan itu sebenarnya logikanya teman-teman. Oke, kita hanya mengganti kolom index number-nya. Supaya kolomnya itu bergeser-geser gimana? Fungsi apa yang bisa kita tambahkan di sini? Benar sekali teman-teman, kita bisa gunakan fungsi match gitu ya. Yang mana match itu kita bisa gunakan untuk melihat data kita itu berada di kolom keberapa atau di baris keberapa. Dalam kasus ini kita akan lihat PA itu tuh di kolom keberapa, PKN di kolom keberapa, BS Indonesia di kolom keberapa. Maka itu menjadi nilai acuan kolom index number-nya. Gitu logikanya teman-teman. Kita isikan dengan kolom index number-nya menggunakan match ya. Kita akan tentukan nomor kolom index number-nya menggunakan match. Lookup value-nya, kolom apa yang kamu ingin lihat? Saya ingin melihat kolom PAI. Nah, ini kolom keberapa nih PAI? Biar dia nyari sendiri gitu maksudnya teman-teman. Kemudian titik koma lagi, lookup array. Nah, kita kembali ke sumber tadi. Di mana letaknya PAI itu kita blok semua judul ini teman-teman ya. Mulai dari nama, NISN, PAI dan seterusnya kita blok. Dia berada di array ini. Nanti dia sendiri yang menentukan, match itu yang menentukan PAI itu kolom keberapa dari array yang kita seleksi. Seperti itu ya. Kemudian titik koma lagi, type-nya, match type-nya kita tetap pilih 0 yang pasti, yang persis, kemudian tutup kurung, enter, selesai. Sama aja ya, tibanya teman-teman, kita kopikan rumusnya ke samping seperti ini. Nah, hasilnya sama aja. Oh, kok seperti ini ya? Kok seperti ini? Oh iya, ya gimana? Kenapa penyebabnya nih teman-teman? Kami dapatkan logikanya. Ini lookup value-nya adalah PAI, kemudian nilai acuannya kita lupa nguncinya tadi teman-teman. Ya, nilai acuannya kan sama ya, lookup array-nya kan sama. Mulai dari C4 sampai U4. Kita kunci FNF 4 seperti ini, enter. Nah, baru dikopikan ke samping seperti ini, teman-teman. Nah, bisa juga ya. Yang penting logikanya kita gimana caranya supaya kolom index number-nya bergeser. Cara yang pertama tadi dengan kita buat alamat sel kolomnya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Cara yang kedua kita kombinasikan VLOOKUP dengan match. Oke, thank you so much. Hope you find it useful. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton tutorial ini dari awal sampai akhir. Jika ada yang ragu, silakan berikan pertanyaannya di kolom komentar, teman-teman. Insya Allah kami bakalan jawab. Dan berikan juga caranya kira-kira setelah ini kita bahas apa lagi. See you in the next tutorial. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.